Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas mengenai materi kelas 11 yaitu KSP. Nah, sebelumnya kakak pengen tanya, kalau misalnya kalian sedang disuruh sama ibu kalian buat bikin gula di teh. Nah, terus misalnya kalian masukin gula sedikit demi sedikit masih bisa larut, masih bisa larut, masih bisa larut. Tapi kemudian ketika kalian kebanyakan masukin gula, kalian akan menemukan banyak gula yang tidak larut di dalamnya. Bahkan kalian udah melakukan aksi pengadukan pun tidak larut juga gula tersebut. Atau juga kita bisa menggunakan larutan garam. Jadi garamnya dimasukkan terus-menerus, lama-lama akan kita menemukan titik di mana ketika kita masukin garam lagi, udah airnya sudah tidak mampu lagi untuk melarutkan si garam, sehingga kita menemukan banyak butiran-butiran gula atau garam di bawah gelas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ya kira-kira kok bisa ya mengendap? Kira-kira ada nggak ya penjelasan kimianya kenapa air itu seperti punya batasan maksimal untuk bisa melarutkan suatu zat pelarut? Untuk itu, kita cek video berikut ini. Jadi kalau misalnya ada suatu garam AXBY, ketika dia dilarutkan dalam air, maka dia akan membentuk ion-ionnya atau AY++ YBX-. Tapi ada beberapa momen ketika ion-ionnya justru bergeser membentuk garamnya kembali. Itulah yang disebut dengan reaksi bolak-balik gitu ya. Seperti reaksi berikut ini. Nah, ketika dia menjadi ion-ionnya itu disebut dengan reaksi pelarutan, dan ketika dia menjadi garamnya kembali itu disebut dengan reaksi pengendapan. Kalian masih ingat kan bab sebelum kita KSP ini ada simbol bolak-balik, itu adalah bab kesetimbangan. Bab kesetimbangan mengatakan bahwa laju kanan sama dengan laju kiri atau laju pelarutan sama dengan laju pengendapan. Nah, kalau kita tambahkan terus garam yang kita tambahkan terus, maka pasti akan membentuk endapan, ya nggak? Artinya apa? Artinya di sini posisinya si pelarut itu akan semakin turun dan justru pengendapannya akan semakin meningkat. Sekarang saya kasih analogi. Kalau misalnya ada suatu garam AXBY ditambahin terus-menerus garam AXBY lagi dengan volume yang tetap, maka kemungkinan akan membentuk endapan. Nah, keadaan seperti ini disebut dengan keadaan lewat jenuh. Nah, jenuh itu apa? Sekarang kita bahas di slide selanjutnya. Jenuh, apakah jenuh itu Rio Febrian? Bukan ya. Jenuh itu merupakan keadaan maksimal suatu zat padat yang masih dapat larut dalam suatu pelarut. Masih ingat reaksi kesetimbangan dan definisi kesetimbangan tadi ya? Oke, sekarang kalau misalnya kamu tahu kan kesetimbangan itu, masih ingat KCKP, di mana rumusnya reaktan per produk yang boleh masuk hanya aqueous dan gas. Kalau ada senyawa atau ada reaksi seperti itu, berarti kira-kira reaksi kesetimbangannya seperti apa coba? Ayo analisis dulu. Berarti kemungkinannya kan yang masuk ion-ionnya tuh si A+ sama B-, ya kan? Nah, tapi kira-kira si solidnya masuk nggak nih? Karena dia reaksi kesetimbangan, maka di sini disebut dengan KSP ya, atau hasil kali kelarutan. Kita nggak perlu bagi dengan AXBY ya. Karena apa? Karena dia bentuknya solid. Nah, karena KSP merupakan perkalian antara ion-ionnya, maka disebut dengan hasil kali kelarutan. Oke, sampai sini ada yang tanyain nggak nih? Kenapa disebut dengan hasil kali kelarutan ion-ion? Wah, ada yang nanya nih. Katanya kalau jenuh itu sama dengan keadaan maksimal, apakah keadaan maksimal itu ada nilainya? Oke, kita akan jawab. Jadi memang benar, jenuh itu keadaan maksimal, dan ada secara kuantitatif jumlah maksimal suatu zat pelarut yang dapat dilakukan dalam sejumlah pelarut disebut dengan kelarutan yang dilambangkan dengan S atau solubility, dan satuan adalah mol per liter. Tadi ingat ya, jenuh merupakan keadaan maksimal. Ini jenuh itu keadaannya. Nah, jumlah maksimalnya itu adalah disebut dengan kelarutan. Lagi ya, jenuh keadaannya, kelarutan adalah jumlahnya. Sampai sini bisa diingat nggak? Oke. Kalau menanyakan lagi silakan. Ada yang menanya lagi? Nah, jadi kita harus membedakan antara kelarutan dengan jenuh gitu. Oke, ada yang nanya lagi nih, katanya, terus bagaimana kita tahu jumlah maksimal kelarutan suatu garam jika pelarutnya air? Oke, tergantung garamnya garam apa dulu misalnya. Karena kan tadi kelarutan ion-ion, berarti tergantung ionnya. Kalau AB ada A plus B min, AB2 A2 plus 2 B min, AB3 A3 plus 3 B min, AB4 A4 plus 4 B min, dan A2B3 2A 3 plus 3 B2 min. Saya harap kalian udah bisa semua ya untuk mengionisasikan seperti ini.
karena sudah pernah dibahas sebelum-sebelumnya ya, cara untuk mengionisasikan suatu garam jadi kation dan anionnya. Oke, sekarang kita cari yang paling pertama, paling mudah itu AB, A+, dan B-. Kalau AB adalah kelarutannya S, maka secara kuantitatif dengan koefisien mereka yang sama-sama 1, maka SSS gitu ya. Semuanya sama-sama S, karena koefisien sama-sama 1. Nah, tadi kan KSP itu adalah perkalian ion-ion, tapi yang garamnya nggak masuk ya. Berarti rumusnya seperti itu kan, A+, B-. Karena dia koefisiennya 1, maka pangkatnya juga 1. Dimana kelarutan mereka nilainya adalah S, dan KSP nilainya S kuadrat. Kita cek sekarang yang kedua. Kalau misalnya garamnya adalah garam AB2, di mana reaksinya A2 plus 2B-. Kalau secara stokiometris berarti 2B- jadi 2S ya. Nah, KSP-nya kan A2 plus sama B- nih. Jangan lupa pangkatnya, karena dia ada koefisiennya. Dan 2S yang masukin terus dikuadratin, jadi KSP-nya 4S pangkat 3. Kalau AB3, nah, koefisiennya karena 3 jadinya 3S kuadrat di KSP-nya. Kalau ada yang tanyain nanti di diskusi ya. Nah, kemudian jadi KSP-nya berapa? 27S pangkat 4. Nah, coba sekarang kalian cari KSP dari AB4 dan A2B3. Saya kasih waktu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ketemu belum? Oh, ada yang mau jawab nih. KSP dari AB4 berapa? 256S pangkat 5 benar? Benar sekali. Yang 108S pangkat 5 benar sekali. Kayak gitu ya. Coba kalian kerjain sendiri juga. Nah, sekarang untuk contoh soal bisa kalian baca sendiri, dan untuk contoh soal ini akan dibahas di video selanjutnya. Silahkan dibaca, dan kalau misalkan kalian mau screenshot dulu. Soal kita akan bahas melalui video yang ini ya. Oke, tadi soalnya adalah bila larutan senyawa natrium fosfat sebesar N mol per liter, maka kelarutan senyawa tersebut atau maka KSP senyawa tersebut adalah berapa gitu ya. Oke, jadi kita akan ngebahas 2 soal ya untuk pengenalan KSP ini. Oke, katanya ada natrium fosfat. Nah, PR kamu di sini adalah kamu harus tahu dulu senyawa natrium fosfat itu namanya apa. Oke, berarti natrium fosfat itu disebut dengan rumus molekulnya Na3PO4. Dengan kamu tahu rumus molekulnya Na3PO4, barulah kamu bisa menentukan berapa nilai KSP-nya. Berarti kalau dia terionisasi, ini dihapus dulu ya. Kalau dia terionisasi, maka dia akan menjadi Na plus 3Na plus PO4 3-. Untuk membuat ionisasi, teman-teman udah paham semua ya. Oke, kemudian katanya dia punya kelarutan sebesar N. Ya, berarti di sini adalah kalau Na3PO4 adalah N, maka 3Na adalah 3N, dan PO4 adalah N. Yang ditanyakan adalah KSP-nya. Hasil kali kelarutan dari Na3PO4 adalah Na plus pangkat 3 dikalikan dengan PO4 3-. Na3-nya katanya 3N. Dia dipangkatin 3. Kemudian PO4-nya N pangkat 1 ya. Berarti di sini 3 pangkat 3 berapa? 27. 27 N pangkat 4. Seperti ini ya. Sangat mudah bukan? Oke. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Di nomor 2 itu diketahui kelarutan COH 2 kali MR 74, kemudian volumenya dalam 100 ml, kemudian masanya adalah 0,074 gram. Ditanyakan adalah hasil kali kelarutannya atau KSP-nya. Jadi kita udah nentuin ya. Jadi COH 2 kali itu kalau diionisasikan, maka dia akan menghasilkan kesetimbangan berupa Ca2+ dan 2OH-. Jika COH 2 kali adalah kelarutannya adalah S atau lambang dari kelarutan itu sendiri, maka Ca2+ adalah S dan 2OH- adalah 2S. Ini sesuai dengan stokiometris ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan KSP-nya? Nah, seperti yang kita tahu ya, berarti KSP-nya adalah Ca2+ dikali OH- pangkat 2 karena koefisiennya adalah 2. Berarti Ca2+ kan S, OH-nya 2S.
Berarti di sini dikuadratin karena di sini kuadrat. Berarti 2 pangkat 24 di sini adalah 4S pangkat 3. Tugas kita sekarang adalah mencari berapa nilai S-nya. Kalian tahu ya bahwa S itu mempunyai satuan berupa mol per liter. Mol per liter itu mirip seperti satuannya apa? Mirip seperti satuannya molaritas. Berarti kita bisa juga gunakan rumus massa per mR dikali 1000 per volume dalam mili. Kalian bisa juga gunakan mencari mol terlebih dahulu kemudian dibagi dengan volume liter, bisa juga, tapi boleh juga karena yang diketahui di sini adalah mili, maka kakak gunakan rumus massa per mR dikali 1000 per volume dalam mili. Jadi nggak perlu diubah dulu. Oke, sama aja kok rumusnya. Sekarang kita masukin ya, masanya adalah 0,074 dibagi 74 dikali 1000 per volumenya 100. Hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2 ya. Oke, 10 pangkat negatif 2 ini adalah S dari atau kelarutan dari CaOH 2 kali. Dan kita sudah tahu bahwa KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Jadi ini kita masukin ya. Berarti tinggal dikali deh, 4 dikali S-nya 10 pangkat min 2 pangkat 3. Berarti hasilnya 4 dikali 10 pangkat negatif 6. Berarti hasil kali kelarutan dari CaOH 2 kali adalah sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 6. Oke? Jika ada yang ditanyakan, boleh kita diskusikan melalui kontak yang ada.